untuk transportasi itu nggak sederhana, Pak. Bisa sederhana sebenarnya kalau berpikirnya komprehensif. Bisa kacau kalau berpikir aneh-aneh. Ya, sama kesehatan pun begitu. Persiapan. Kalau untuk transportasi dari kabupaten ke asrama haji, ya, banyak faktor di sini. Begitu berangkat, bukan hanya bisnya aja harus ada. Kondisi kesehatan ini di mana? Misalnya kalau kita bicara kesehatan di dalam ya terintegrasi. Dari situ berangkat ke mana? Saudi. Pesawatnya apa? Di Lengga, sudah ada deal belum? Kemudian setelah sampai di Saudi, itu nggak langsung ke kota kan? Nggak langsung ke Madinah. Dia pasti di terminal bandara dulu. Dari situ baru ke penginapannya. Itu dari titik transportasinya aja, Pak. Belum lagi pada saat mereka harus ke Armina. Itu bis harus dijalankan. Komprehensif. Kalau saya bilang, ngurus haji itu bukan 3 in 1, 5 in 1. Lima pelayanan yang harus diintegrasi di satu. Sebenarnya ngurus haji itu nggak susah-susah. Nggak terlalu susah. Asal fokus di Armina. Armina. Baik. Fokuslah di Armina. Ya. Karena Nabi kan bilang, Al-Hajj Arafah. Tuh fokus di situ. Konsentrasi. Jangan Pemda pejabat ya di depan, ngelihat ke belakang nggak pernah, pakai paket apa tempat tidur, lihat di belakang, lihat di belakang. Jadi fakta ya Pak ya? Fakta. Ngapain pusing-pusing saya? Memang kenyataan dan itu coba deh fokus di situ. Waktu dulu saya berpikir nih Musdalifah itu kan cuman sebentar, hanya beberapa menit, tapi critical point ada di situ. Jamaah sudah capek, sudah satu malam di Arafah, sudah capek dia berjalan ke situ. Memang cuma berapa menit, paling kalau teorinya kan hanya ambil batu lewat tengah malam jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Matra 64 serta Wiyah Channel. Perkenalkan saya Ali Yusuf, advokasi literasi dan litigasi dari Semangat Advokasi Haji dan Umroh. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang dikelola oleh kementerian yang baru saja tahun ini mengelolanya. Begitu. Baik, di sini sudah hadir expert yang ahli baik secara praktik, teori dan akademi. Beliau adalah Bapak Eka Jusuf Singka. Saya sampaikan bahwa beliau adalah ahli di bidang perhajian. Beliau adalah pertama secara praktik, beliau adalah Kepala Pusat Kesehatan Haji tahun 2017 sampai tahun 2022. Ini cukup panjang bahwa Pak Eka ini, beliau ini adalah Kepala Pusat Kesehatan Haji terlama selama berdirinya selama berdirinya lembaga khusus yang menangani kesehatan haji. Secara teori, beliau disertasinya banyak menulis buku, disertasinya juga tentang haji, bahwa beliau pernah membuat buku tentang bagaimana mengawal istitoah kesehatan haji. Buku disertasinya adalah penyelenggaraan haji pemerintah Indonesia pasca reformasi. Beliau juga ada di bawah bukunya, salah diantaranya adalah Mutiara Kesehatan Haji Indonesia dan juga Eka Jusuf Singka dan Kita Kenangan Integritas dan Legacy. Ini catatan-catatan dari teman-teman petugas ya, Pak Eka ya, petugas kesehatan. Bagaimana
kesan-kesan teman-teman petugas kesehatan tentang kepemimpinan beliau mengawal kesehatan haji. Baik, kita langsung sapa narasumber utama adalah Bapak Eka Yusuf Singka. Assalamualaikum Pak Eka, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Terima kasih sudah diundang di sini. Juga terima kasih kepada TV Masumi, Wia Channel di Matraman 64. Ya, baik Pak Eka, saya sudah lama ya mengikuti bagaimana perjalanan, bagaimana Pak Eka mengawal kesehatan jamaah sejak tahun 2017 sampai tahun 2022. Banyak warisan-warisan, banyak legasi-legasi yang dibuat oleh Pak Eka, dan saat ini saya akan tanya langsung bagaimana pandangan beliau terkait penyelenggaraan haji dikelola oleh lembaga yang baru saja mengelola begitu. Selama ini bertahun-tahun Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan yang mengawal proses penyelenggaraan ibadah haji, baik dari start di Indonesia, tiba di Arab Saudi dan kembali lagi. Nah, saat ini Pak Eka, saya pernah menyampaikan, wahai Pak Eka bertanggung jawab dan berdosa jika banyak jamaah yang meninggal di Arab Saudi kalau Pak Eka memiliki ilmu baik secara praktik, baik secara teori, tetapi tidak memberikan kontribusi kepada negara melalui ide-ide atau program-program gagasan Pak Eka. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya, begini. Pertama-tama kalau penyelenggaraan haji itu paling sudah dikelola oleh ibadah khusus, itu sudah bagus, sudah oke. Apalagi di dalam Kementerian Haji itu sudah ada komponen kesehatan di dalamnya. Sudah ada yang mengelola kesehatan. Tentu yang lain-lain itu juga sudah. Nah, sebaiknya nih kalau saya kritisi ya, waktu itu Kementerian Haji itu akan besar nanti, akan gemuk sampai ke kabupaten kota. Itu konsekuensinya, maka pendanaan pemerintah akan besar. Belum lagi pegawai-pegawai ya. Ini yang saya kritisi. Sebenarnya bentuk badan itu udah oke, sudah bagus. Hanya saat itu. Tetapi saya sebagai seorang yang dibayar, itu saya pemilih. Secara politik, secara ini bagus. Oke, tidak baik. Secara terintegrasi di situ ya. Ya, tetapi tahun umum. Bapak dan pejabat eselon 1 yang ngurus ini, ngurus itu. Sekarang belum, tapi nanti. Itu sudah diprediksi Kak ya? Sudah sampai kejabatan banyak ya. Kalau kader ya akan jemput. Konsekuensinya itu. Jadi kalau belum terlalu sekarang ini bikinlah yang minimalis. Yang minimalis saja. Karena persoalan haji itu sebenarnya persoalan yang terus menerus. Tiap tahun. Dan penyelenggaraannya itu satu akomodasi. Oke. Kalau lebih bicara akomodasi apa? Hotel, ya, transportasi, terus konsumsi, ya, terus kesehatan yang dulu Kementerian Kesehatan sama Kementerian Agama, sekarang sudah jadi satu, sudah bagus. Terus pelayanan umum, ya, umum ini ibadah, meminta jamaah haji supaya fondasinya betul. Itu kemudian ada perlindungan di situ. Jangan sampai jamaah hilang, jangan sampai jamaah seenak ya pergi keluar dua tanah Arab gitu, bikin acara sendiri keluar kemana-mana gitu, itu harus dikontrol kalau pemerintah sebagai penyelenggaranya. Nah, itu menjadi awal. Kemudian penyelenggaraan itu kayak circle paling, circle. Mulai dari Indonesia, Arab Saudi, Indonesia. Di Indonesia berarti persiapannya. Jangan ujuk-ujuk kita bicara haji, tahu-tahu ada di embarkasi, ramai di situ,
Udah, politisasinya banyak, pencitraannya banyak. Itu yang menyebabkan eksekusi haji jadi lama. Jadi lama gitu. Jadi itu kritik ini nggak bisa. Manajemennya pun tidak bisa manajemen biasa. Waktu saya mengelola kesehatan haji beberapa tahun yang lalu, itu manajemen yang saya pakai Pak, crisis management, manajemen risiko di tiap tahapan untuk transportasi itu nggak sederhana Pak. Bisa sederhana sebenarnya kalau berpikirnya komprehensif. Bisa kacau kalau berpikir aneh-aneh. Ya, sama kesehatan pun begitu. Persiapan. Kalau untuk transportasi dari kabupaten ke asrama haji, ya, banyak faktor di sini. Begitu berangkat, bukan ada bisnya aja harus ada. Kondisi kesehatan ini di mana? Misalnya kalau kita bicara kesehatan di dalam ya terintegrasi. Dari situ berangkat ke mana? Saudi. Pesawatnya apa? Di Lengga, sudah ada deal bro. Kemudian setelah sampai di Saudi, itu nggak langsung ke kota kan, nggak langsung ke Madinah. Dia pasti di terminal bandara dulu. Dari situ baru ke penginapannya. Itu dari titik transportasinya aja Pak. Belum lagi pada saat mereka harus ke Armina. Itu bis harus dijalankan. Komprehensif. Kalau saya bilang, ngurus haji itu bukan 3 in 1, 5 in 1. 5 pelayanan yang harus diintegrasi jadi satu. Satu, pelayanan umum. Ya. Bagaimana membuat jamaah haji secure, secure. Ya, secure maksudnya. Bagaimana membuat jamaah haji itu aman. Bagaimana membuat jamaah haji pintar. Main asik secara agama, ibadahnya gimana, awak apa yang dilakukan, termasuk fondasi kesehatan harus kita ya. Jamaah harus dibuat mandiri. Itu satu. Kedua, pelayanan transportasi. Tadi yang saya sudah bilang. Konsumsi. Dalam perjalanan harus ada makanan juga. Kalau mau sewa pesawat yang transportnya bagus, konsumsi juga harus ada di sini. Biar jemaah. Akomodasi di hotelnya. Bukan hanya hotel Bali. Tendanya. Yang minat. Belajar terakhir itu kesehatan. Itu kreatif. Orang di Kementerian Haji, ada nggak yang masih di Indonesia? Kalau dulu kan satu dirjen hilang semua. Waktu dulu. Susah semua pada ke Saudi. Nah, harus ada inilah Pak. Harus ada. Yang ngelola juga harus punya jiwa itu. Energi. Ini bukan persoalan ada kejalanin orang. Lomba kepuasan yang sudah. Ya. Pemirsa Mas Sumi, pemirsa Matra TV dan WIA Channel, Pak Eka, tadi Pak Eka menyampaikan manajemen risiko, bahwa penyelenggaraan haji ini harus menggunakan manajemen risiko. Bagaimana jika pengelolaan haji ini dijalankan tanpa menggunakan manajemen risiko? Bukan orang manajemen lah misalnya. Apa dampaknya nih? Seperti ada kalau dampak. manajemennya biasa saja, nggak bisa. Yakin itu tidak Yakin nggak bisa. Tidak bisa. Waktu kita menyelenggarakan kesehatan haji dengan manajemen kesehatan biasa, nggak bisa. Nggak bisa. Harus risk manajemennya dilihat. Di satu titik, apa yang kira-kira akan terjadi? Persoalan apa yang mungkin yang memiliki persoalan berat, besar, punya efek yang luas? Itu yang harus kita prioritaskan di tiap titik, Pak. Ya. Tapi saat Mas Sumi dan Matra 64 dan WIA Channel, bahwa beliau ini juga kenapa selalu menyampaikan tadi tentang manajemen risiko. Beliau ini kepala pusat krisis, ya, artinya memang berpikirnya ini manajemen risiko. Nah, saat ini Pak Eka, bahwa kita ketahui bahwa penggawa
dari mulai menterinya sampai wakilnya ini baru pertama menyelenggarakan haji yang tentunya manajemen resiko khusus tentang haji ini mungkin tidak tersentuh. Bagaimana Bapak melihat ketika tadi Bapak begitu yakin dengan pengelolaan haji ini harus menggunakan manajemen risiko, tidak bisa dengan manajemen biasa, kesehatan biasa. Ya, bukan hanya kesehatan biasa, manajemen resiko semua gitu loh. Baik. Manajemen risiko. Saya tidak bisa mengomentari bagaimana sekarang Kementerian Haji ini si A si B, person by person no. Aku nggak mau ngomong seperti itu. Baik. Yang saya lihat ini kan organisasi baru, tapi ini bagus, positif karena ada integritasnya lebih mudah, ya. Tetapi jangan lupa, ngurus ini nggak bisa sendirian. Tetap nggak bisa sendirian. Walaupun sekarang Kementerian Haji sudah terbentuk, Kementerian Kesehatan sudah menjadi, artinya pusat kesehatan haji sudah masuk di dalam apa namanya ruang lingkup dari Kementerian Haji. Tapi jangan lupa, ini nggak bisa kerja kalau nggak ada support dari Kementerian Perhubungan, ya, dari Kementerian Luar Negeri, itu yang utama. Yang lain-lainnya bisa diikutkan. Kalau bicara haji semuanya bisa diikutkan kok, apa juga bisa. Tapi yang utama dulu, yang utama yang mana untuk apa penyelenggaraan haji ini. Yang saya sudah dalam diskusi ini saya akan bicara tentang komprehensif semuanya. Oke. Bukan kesehatan tok. Baik. Oke, tentang manajemen tadi sudah untuk menyampaikan pandangan tentang penyelenggaraan haji secara komprehensif ini, Pak Eka akan mulai gimana nih? Ini kan seperti lingkaran ya. Tapi bukan lingkaran setan ya. Ini lingkaran. Kayak setawaf lah ya. Dia di siklus. Penyelenggaraan di siklus. Nggak bisa kita cuman potong di embarkasi. Atau ribut-ribut untuk biaya haji. Ya. Kan sering tuh. Itu yang diomongin. Bukan berarti saya nggak setuju. Setuju. Tapi gimana caranya 210.000 jamaah kita ini jalan berangkat dari rumahnya yang secara sosial, kultural, dan habitual berbeda. Itu berbeda. Kalau kita benar nih mau ngelihat ya, atau hanya untuk, kalau cuma hanya untuk seremonial aja ya, kalau tujuan kita pro jamaah, buat jamaah itu dengan baik, entrepreneurship-nya dengan bagus, jamaah itu benar-benar, kan dia udah ngeluarin uang. Dia mengeluarkan uang untuk apa? Untuk beribadah dengan nikmat, dengan sehat, dengan tenang. Ketenangan bukan untuk jamaah aja, keluarganya juga harus bisa tenang. Aku kalau itu reguler, misalnya di bawah pemerintah, tenang. Jangan dibuat sebaliknya. Aduh, gimana nanti, ini nanti. Ya, itu saya sampaikan. Jadi satu siklus, Pak. Mulai dari persiapan, maksudnya di Indonesia, kemudian proses keberangkatan itu aja ada yang di embarkasi, Arab Saudi debarkasi. Kalau mau bicara dari mana, mulai dari pertama kebijakan, kemudian dogma haji, misalnya, oh jamaah mau meninggal di sana, contoh tuh, hilangkan dogma itu kan muncul. Oh, haji mau meninggal di sana. Terus apalagi tuh? Semua persoalan-persoalan haji itu dipandang sebagai objek ya. Jamaah dijadikan objek. Harusnya kan dibuat pintar. Dimandirikan dia. Kalau jamaah haji mandiri, pemerintah nggak usah capek-capek, repot-repot. Tinggal mengawal koordinasi ini. Bukan datang ke sana orang kesehatan pijit-pijit semua jamaah haji. Sekarang kan gitu. Kesannya gitu. Tempat penginapan udah kayak rumah sakit. Tiap pagi ditensi. Itu kan salah. Aku nggak merekomendasikan begitu. Kalau ada 500 jamaah haji. Satu orang ditensi 5 menit. Berapa itu? 5 kali 500 orang.
berapa banyak itu nonsen yang begitu gitu. Buat jamaah haji mandiri, jadikan subjek dalam setiap persoalan. Jadi nggak gampang sebenarnya. Bagaimana merubah mindset, bagaimana merubah kebijakan, dogma-dogma kayak tadi tuh. Jamaah mau meninggal di sana. Apa akhirnya efeknya jeleknya? Petugas kesehatan jelek. Oh iya mau meninggal di sana. Inilah kan. Bukan biarkan akhirnya ya itulah. Tidak ada intervensi. Tidak ya begitu. Itu semua kata-kata untuk apa sih, ngeles-ngeles aja. Ada beberapa dogma yang saya sempat lihat. Saya bilang, oh jamaah haji udah nunggu lama, kasihan kalau dibatalin karena sesuatu hal. Lebih kasihan lagi kalau dia semuanya bersoal diberangkatkan. Tapi itu Enggak ini semua kok. Artinya mulailah berubah dogma-dogma. Ini saya sengaja buka ya di jargon atau apa. Baik. jemaah mau mati di sana. Terus ada lagi yang ngomong kepastian dari penyelenggaraan haji adalah ketidakpastian. Ini jangan lagi juga dipakai di Kementerian Haji nanti. Kenapa? Ini akan bahaya terhadap pelayanan umum, hotel, transportasi, konsumsi. Karena dia bilang nggak ada yang pasti kok. Pasti. Ada jelas harus ada kepastian. Ketidakpastian ini adalah ilmu dari manajemen risiko. Nggak diterapi. Saya berani aja ngomong begini, saya sudah ngelihat di luar ya, abainya saya memandang kalau ditanya saya berjawab hidup kejujuran apa ya. Terus kasihan jemaah sudah menunggu lama kalau tidak bisa berangkat. Ini akan bahaya, akan membuat jemaah haji nekat. Ya, tidak memperhatikan syarat-syarat dan aturan Islam, syariat Islam tentang haji. Ini dijadikan bungkusan politik dagang, politik bisnis. Monas bagi KBIH, travel, karena dalam memberinya konsilasi jamaah ini. Gitu. Jadi jangan dijadiin objek lah jamaah, subjek. Terus lagi yang berikutnya nih, saya harus sampaikan. Ya, biaya haji harus murah. Harus ditekan semaksimal mungkin. Ini juga bahaya. Bahayanya apa? Menyebabkan proses haji yang harusnya sabar Itu berubah jadi prosesi politik. Sebelum keberangkatan, sebelum apa, kita konsentrasi ke soal itu. Bukan berarti saya bilang, oh jamaah nggak apa-apalah, mahalin aja. Enggak. Ini bahayanya di situ. Ya, sehingga akan muncul tuh tokoh-tokoh kesiangan terhadap penyelenggaraan haji. Nggak tahu siapa aja lah. Yang belum paham bagaimana penyelenggaraan haji, begitu. Jadi bisa aja orang punya kesan, bikin saja program haji bagi yang tidak mampu atau haji bagi orang miskin. Kalau sudah terjadi begitu, melanggar dong Al-Quran bahwa haji itu wajib bagi yang istitoah. Yang tidak istitoah tidak wajib. Kalau tidak wajib tidak dilaksanakan berarti tidak berdosa. Nah ini nih yang gini-gini nih. Kalau saya benerin tuh semuanya dulu. Kebijakan, dogma-dogma yang salah, yang beredar terus-terusan. Kemudian jangan ada politisasi haji. Nah, jangan ada pencitraan ini tidak. Fokus ke jamaah. Baik pemirsa, Titi Masumi dan Matra 64 via channel. Beliau ini tadi menyampaikan bahwa haji itu harus istitoah, baik secara kesehatan maupun finansial dan juga fisik. Beliau ada buku tentang mengawal istitoah kesehatan haji. Nah, Pak Eka ini paling lama Kepala Pusat Kesehatan Haji. Banyak cindera mata yang saya saksikan, yang saya pernah meliput ketika mengawal beliau jadi Kepala Pusat Kesehatan Haji, ketika saya menjadi waktu itu wartawan di salah satu media mainstream di Indonesia. Beliau ini banyak ide dan gagasannya sehingga sesuatu yang tidak dilakukan negara lain beliau lakukan, dan itu diikuti oleh Malaysia. Bagaimana ceritanya? Misal ketika itu ada ambulan masuk ke mana Pak?
ke Musdalifah, dan itu satu-satunya ambulan milik Indonesia yang masuk di sana. Tidak ada lagi ambulan negara-negara lain masuk ke situ. Tetapi dengan pendekatan persuasif beliau, komunikasi yang baik beliau dengan pihak Arab Saudi, akhirnya mobil ambulan bisa masuk, dan alhamdulillah jamaah-jamaah ketika itu yang kehausan, yang kelelahan, yang menguras tenaga dan hampir menghilangkan nyawa bisa diselamatkan dengan adanya ambulan masuk ke Musdalifah. Bagaimana Pak Eka kisah seperti itu? Jadi Pak Ali, sebenarnya berusaha itu nggak susah-susah, nggak terlalu susah. Asal fokus di Armina. Baik. Fokuslah di Armina, ya. Karena Nabi kan bilang Al-Hajj Arafah. Tuh fokus di situ. Konsentrasi. Jangan penda pejabat ya di depan, ngelihat ke belakang nggak pernah, pakai raket apa tempat tidur, lihat di belakang, lihat di belakang. Ini fakta ya Pak ya? Fakta. Ngapain pusing-pusing saya? Memang kenyataan, dan itu coba deh fokus di situ. Waktu dulu saya berpikir nih, Musdalifah itu kan cuman sebentar, hanya beberapa menit. Tapi critical point ada di situ. Jamaah sudah capek, sudah satu malam di Arafah, sudah capek dia berjalan ke situ. Memang cuma berapa menit. Paling kalau teorinya kan hanya ambil batu, lewat tengah malam, jalan sebentar. Tapi di situ ada krusial. Makanya waktu itu kita minta 2 ambulan ke si tentara Dudi, kita minta dikasih gas. Nah itu tinggal dilanjutin aja kan gampang. Kemudian di terowongan Mina tadinya nggak ada, kita minta masuk. Ya tentu dengan persuasif. Saya waktu itu minta sih sama orang Saudi, saya bilang mintalah pinjam sejengkal tanahmu, aku bilang gitu. Sejengkal aja. Nah itu jadi tapi itu bukan berarti saya harus arogan atau sombong. Gara-gara saya, enggak. Semua karena kebesaran Allah. Allah akan membukakan jalan-jalan itu. Tapi kita sebagai manusia harus berikhtiar. Nggak bisa dengan manajemen biasa. Saya sampaikan dengan manajemen risiko. Mudah-mudahan dipakai usul-usulan kita. Kan podcast sekarang ini bercerita tentang pandangan-pandangan. Ya. Nggak salah dong kita memberikan pandangan dari seorang warga negara yang memperhatikan haji dan umroh. Beda nih kalau bicara umroh, beda lagi. Tapi kita ngomongin haji kan sekarang. Seperti itu Pak Ali. Mengenai penghargaan tuh di bidang kesehatan dulu. Kementerian Kesehatan Saudi memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saat itu. Sekarang kan lebih bagus lagi. Saya optimis. Apalagi dengan semangat baru Kementerian Haji. Cuman jangan lupa, saya sudah mewanti-wanti dari sekarang. Ya, coba fokus ke jamaah. Empati harus tinggi. Ya. Harus tinggi. Nah, nggak main-main ini menyelenggarakan tamu Allah, bukan tamu sembarangan, ini tamu Allah. Tamu negara aja mungkin masih kecil Pak, ini tamu Allah. Pak Ika, saya dapat keluhan juga dari petugas haji yang sampai saat ini juga masih ada pejabat-pejabat yang pengennya dilayani. Nah, bagaimana sikap Kementerian Haji sekarang, Haji dan Umroh, jika ada persoalan seperti ini? Dulu waktu zaman Pak Eka bagaimana mengatasi? Nah, paling saya nggak mau membandingkan sebagaimana saya dulu dengan sekarang ya. Nanti ini dilihat publik, dilihat kayak seperti apa. Tapi kalau ada pejabat dalam perjalanan haji kemudian minta dilayani atau balik, harusnya mereka yang melayani jamaah. Begitu kan, ada etika. Dulu kita punya namanya pelajaran etika.
petugas haji. Iya. Bagaimana etika petugas dengan pimpinan, tuh? Etika petugas dengan sesama petugas, etika petugas dengan jamaah. Berarti kan sesama petugas, gitu loh. Nah, soal si A, si B, si C yang sekarang aku nggak bisa komen, Pak Ali. Tetapi prinsipnya, ingat, kita melayani tamu Allah. Yang saat itu, kita menjadi saksi semua di sana. 221.000, 203.000. Belum tambahannya ya. Ya, aku nggak tahu, belum tambahan-tambahan yang kemarin-kemarin ada aneh-aneh itu kan semuanya. Kenapa? Karena nggak ada niatnya yang benar. Jadi begitu. Yang mudah-mudahan ini jalanlah Kementerian Haji yang baru ini lebih bagus lagi. Baik. Mendengar saya juga Pak Eka bahwa transformasi integrasi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji ini banyak dinamika. Saya melihat dan saya mendapat kabar juga belum ada transfer knowledge dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji yang baru ini. Sehingga pesimis bahwa penyelenggaraan haji tahun ini akan banyak problem, akan banyak masalah. Pak Eka sebagai yang ahli baik secara praktik, teori, dan akademisi memiliki banyak pengalaman, pengetahuan tentang haji. Apa yang akan Pak Eka transfer knowledge kepada Kementerian Haji saat ini, Pak? Jadi gini, Pak, berubahnya kementerian ini, ngurus haji dari Kementerian Agama dan Kementerian Haji, biarlah Kementerian Haji yang baru ini mengelola manajemen yang baru. Kalau transfer of knowledge, merasa yang kemarin lebih pintar, nggak juga Nggak dong. juga. Tidak juga, nggak Oke, bisa. oke. Baik. Tetapi secara umum, ilmu ini memang ilmu yang sangat spesifik. Ngurus haji itu spesifik. Saya ngurus haji itu dari 1997, Pak. Waktu saya menjadi dokter di puskesmas. Bagaimana pemeriksaan pertama? 1997. Sampai tahun 2000. Saat itu saya di puskesmas. Saya yang melakukan pemeriksaan, lihat penyakitnya, ya. 2004, kalau nggak salah, saya jadi tenaga kesehatan haji. Pasti di Embarkasi Makassar. 2003 saya ngajar di situ. Sampai di 2000 berapa ya? 2015 itu saya menulis disertasi tentang kebijakan pemerintah Indonesia. Yang otonomi daerah itu, yang nggak jalan. Untuk kesehatan nggak jalan, Pak Ali, di kabupaten kota. Bagaimana caranya supaya jalan? Karena kalau dulu Kementerian Agama itu secara vertikal, bisa sampai ke Kanwil, Kandet, Kementerian Kesehatan tidak jalan. Maka ada suatu kebijakan-kebijakan yang mampet. Nah, gimana caranya supaya bisa sampai mengawal jemaah haji istiqoah? Karena jangan dipotong-potong lihat haji. Petugas juga jangan petugas musiman melulu. Ambil petugas musiman yang nggak paham. Jadi ada satu struktur yang nggak bisa berubah berangkat ke Saudi. Apa aja tuh, Pak? Ya, kepala-kepala bidang, kepala-kepala sektor, kepala-kepala kesehatan, perhubungan, manasik dan sebagainya. Itu nggak boleh berubah. Ini dibuat kayak hari Isar. Ya gimana? Jadi try and error terus. Nah, itu yang harusnya kita benerin. Pemukiman di sana itu kan setahun hilang. Maksudnya hilang tuh nggak diperpanjang lagi. Tahun depan datang lagi tim kita ke sana, cari lagi hotel yang dulunya dekat pindah ke jauh, yang ini sudah ditempati sama orang. Tahun depan begitu lagi. Kenapa sih nggak bisa disewa 5 tahun langsung? Pasti guna mau pakai ke anggaran APBN nggak ngatur gitu. Ya aturlah khusus ini. Kan bisa jadi kontraknya per tahun itu tetap fix. Ini kan enggak. Sekarang ada kampung haji kan ya, Pak? Kampung haji. Kampung haji itu kan terserah pemerintah mau ya gimana.
Tapi nggak bisa tanah haram dibeli. Emang bisa tanah haram dibeli? Nggak bisa. Kalau tanah haram bisa dibeli, bahaya. Bahaya. Dan nanti, iya, siapapun bisa beli atas nama pura-pura ini siapa ya. Si A, pura-pura di belakangnya ya, kita nggak ngerti. Jadi nggak bisa dijual tanah haram. Bekah Madinah terkam nggak bisa dijual. Kampung haji oke-oke aja, silakan. Tapi sewa dalam jangka waktu yang lama, ya begitu. Baik kan 2 menit lagi ya. Pemirsa Masumi, TV Masumi, kita langsung closing membuat statement terakhir yang bisa memberikan masukan semangat bagi Kementerian Haji dan Umroh yang saat ini sedang mengawal proses keberangkatan jamaah haji baik dari Indonesia ke Arab Saudi, dari Arab Saudi di Madinah ke Mekah, dan begitu seterusnya sampai kita akan kembali lagi ke Indonesia. Pak Eka, berikan semangat apa masukan-masukan, pandangan-pandangan yang untuk mengurangi resiko, meminimalisir resiko lah, mitigasi resiko, Pak Eka. Ya, satu kebijakan dia, kebijakan itu jangan kaku, kebijakan operasional jangan kaku, lihat. Kedua, pembinaan jamaah tetap jalan. Yang ketiga nih, kalau tadi itu yang kedua pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah berjalan. Ya. Yang ketiga, ini petugas. Dipindah nih petugas. Kalau sampai di sana udah lain itu. Sikap-sikapnya lain, bos. Seperti jamaah. Ya kadang-kadang berdaya kayak jamaah. Zaman saya dulu coba-coba kamu jadi jamaah, saya pulangin. Zaman saya ya. Kamu harus jadi petugas. Dengan petugas yang baik, Allah akan berikan pahala yang baik. Tapi kalau petugas gaya jadi jamaah, kita doain aja jangan ada pahala untuk itu. Nah ini nggak gampang pekerjaannya Kementerian Haji. Awal 3 hal ini. Bagaimana kebijakan operasionalnya? Operasional di mana? Berubah-berubah. Ini sekarang keberangkatan dengan persiapan nanti pra-admina. Berarti kalau sudah pra-admina, disiapkan ini admina ini mau ngapain ini? Ada apa nanti di Arafah? Di Musdalifah di Mina. Bagaimana kuotanya cukup nggak? Siapa-siapa yang bisa masuk? Ya, siapa-siapa yang bisa nanti kita bisa kawal di situ. Jamaah tersesat nggak ke sana? Bisnya gimana? Itu selesai itu, ya ada lagi tuh. Setelah selesai Mina, bagaimana? Ada nggak jamaah-jamaah yang melakukan hari tasrik 4 hari, ada 3 hari di situ. Terus ada yang mau nginap bermalam dulu di Mina, tidak ke Arafah dulu. Itu dibenerin, ada satu suara pemerintah. Harus ini loh pemerintah kita. Tidak mengenal ini, tidak mengenal itu, tapi ini kebijakan. Harus kuat dari itu. Kalau enggak berantakan terus. Saya pernah dulu punya anekdot. Lebih susah ngawal ya ini daripada itu ngebalain kucing. Karena ngomong gitu. Jadi sekali lagi 3 hal ini profit awal. Kebijakan operasional, Ya kan? pembinaan pelayanan dan kesehatan apa haji loh, karena sudah on ini, sekarang lagi on. Tahun depan lagi off istilahnya. Untuk yang 2027 deh, itu harus disiapin ini. Kemudian tadi petugas, jangan petugasnya memble, petugas kerjaannya bikin TikTok. Sekarang kan begitu. Influencer-influenceran lah ya. Influencer ngapain coba? Aku selalu bikin komen di situ. Siapapun itu aku komenin aja, nggak masalah. Saya nothing tulus. Ngapain bikin TikTok, bikin ini? Jangan benerin dulu lah. TikToknya belakangan. Ya. Itu pesan-pesan saya gitu. Boleh bikin TikTok sedikit hal-hal yang penting ya. Jangan bikin TikTok lagi ngapain lagi makan. Oh, ada itu. Ada aku nggak ngerti, ada yang lagi selesai umroh berkali-kali. Aduh, gimana sih? Ya, nah itu harus dikelola sama siapa? Manajemennya juga. Top manajer juga harus memberikan contoh yang bagus ya.
Gitu. Baik, terima kasih TV Masumi, pemirsa TV Masumi, Matra 64 dan Wia Channel. Itulah tadi 3 hal yang pesan dari dari ahli dunia perhajian Bapak Eka Yusuf Singka. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan ini tidak kaku, yang tentu ini pesan langsung kepada Bapak Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh. Yang kedua adalah bagaimana pembinaan terhadap jamaah, yang tentu ini juga terkonsentrasi kepada Bapak Menteri juga dan teman-teman. Dan ketiga, petugas 2. Semua secara komprehensif ini perlu ada manajemen yang risiko. Dan paling terakhir adalah konsentrasi di pra Armina, Pak ya. Armusna ini yang disinilah banyak, di momen itulah, di waktu itulah banyak jamaah yang meninggal dunia. Bagaimana pesan-pesan selanjutnya nanti kita akan sambung lagi jika ada waktu dan kesempatan. Baik pemirsa TV Masumi dan Wia Channel Matra 64, saya Ali Yusuf dan Bapak Eka Yusuf Singka pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam haji sehat. Warahmatullahi wabarakatuh.